Baik, ini memulai pembelajaran hari ini. Untuk materi kali ini kita berkaitan dengan vektor, mas ya, masih vektor di pertemuan ketiga di Google Jamboard yang sudah dibagikan. Di sini sudah bisa diamati gambaran dari penugasan kita, materinya tentang apa saja ya. Di sini ada 3 kolom yang akan Ananda isi ya. Terdiri dari 5 slide ya, ada 5 slide, di dalamnya ada masing-masing satu soal itu ada 3 kolom yang akan diisi. Pertama vektor kolom, vektor basis, dan panjang vektor. Untuk vektor dan vektor basis ini pertemuan sebelumnya ya, jadi ini sudah dipelajari. Cara mengisinya ini berkaitan dengan cara kita mengisi seperti di pertemuan sebelumnya ya, untuk vektor kolom dan vektor basis. Tapi panjang vektor ini materi baru yang akan kita fokuskan bagaimana mencari panjang vektor tersebut ya. Ini nampak sudah bentuk-bentuk vektor yang akan kita bahas gitu ya. Panjang vektor ini seperti apa dan bagaimana cara mengukurnya gitu ya. Dasarnya sendiri untuk materi ini, untuk referensi belajarnya itu ada di buku cetak yang buku warna oranye ya, di halaman 71. Ini silahkan buka bukunya ya, di halaman 71 itu ada materinya. Kalau saya tampakkan sini tidak jelas juga kameranya, kadang-kadang blur gitu. Tapi silahkan dibaca yang sudah punya pegang bukunya, itu di halaman 71 ada materi panjang vektor ya. Jadi nanti ada pakai rumus, tapi rumusnya dari mana datangnya itu silahkan bisa dibaca di sana ya. Ya seperti Pitagoras, tapi nanti kita lebih pada penerapannya ya. Penerapan rumus tersebut dalam menghitung panjang vektor. Oke, tapi kita juga harus paham dulu dari mana angka-angka yang akan kita hitung tersebut ya. Jadi di sini kita mulai. Pertama kita bahas dulu yang berkaitan dengan ini share dulu, saya ulang untuk jambornya. Silahkan gabung sana. Nanti karena ini ada waktu untuk mengisi ya bagi kalian di slide ke 2, 3, 4, 5. Slide satunya tidak usah diisi dulu ya. Kita sama-sama ngisi. Jadi yang nampak di layar sekarang itu adalah vektor A dan vektor B ya. Di sini gambarnya diberikan, tugas kita adalah menentukan vektor kolomnya 1. Jadi untuk pertama hari ini siswa bisa menentukan vektor kolom, kedua menentukan vektor basis, ketiga menentukan panjang vektor berdasarkan gambar yang diberikan ya. Jadi ada satu gambar, hitung vektor, sebutkan vektor kolomnya, sebutkan vektor basisnya, dan tentukan panjang vektor tersebut. Sebenarnya inti akhirnya itu di sini ya, panjang vektornya gitu ya, sesuai dengan pertemuan hari ini. Kalau vektor kolom sama vektor basis ini pertemuan sebelumnya, tapi ini tetap berguna karena pertama vektor panjang vektornya tidak bisa terbentuk kalau tidak ada ini dua vektor ini. Kalau tidak ada vektor kolom maka ini bingung kita ngitungnya dari mana gitu. Maka minimal harus ada vektor kolom atau vektor basis, salah satunya aja ya. Tapi di sini kita butuh dua-duanya karena sebenarnya sederhana aja. Ini mudah nih ya, tidak terlalu sulit. Baik, sekarang kita mengamati dulu. Nanti kita amati, kemudian kita ukur ya. Mengamati gambar vektor A. Vektor A ini adalah vektor horizontal ya. Berarti dia mendatar. Tidak ada naik, tidak ada turun. Dia ke kanan aja gitu ya kalau digambar. Sedangkan nanti vektor B, dia kebalik. Dia adalah vertikal. Kalau A ini horizontal ya, kalau yang B vertikal. Vertikalnya berarti dia ke atas atau ke bawah. Kalau di sini dia ke bawah. Tidak ada memiliki arah ke kanan atau ke kiri ya. Sehingga di sini nanti akan sedikit ada perbedaan ya untuk penamaan vektor kolomnya ya. Jadi sini pertama untuk menyelesaikan panjang vektor ini kita butuh identitasnya dulu. Identitasnya ini bisa dalam dua jenis, kalau tidak vektor kolom bisa dalam vektor basis ya. Keduanya sama. Tapi bagaimana cara mengisinya? Ini seperti pertemuan kemarin ya. Untuk vektor kolom ini kita mengisi dengan dua bilangan atau dua angka ya, yang bersesuaian dengan sumbu X dan sumbu Y. Jadi nanti di sini ada tulisan warna biru ya. Yang warna biru nanti panjang sumbu X-nya. Kalau yang warna merah ini panjang sumbu Y. Tapi berapa angkanya itu nanti kita amati dulu. Jadi untuk yang warna biru ini nanti sumbu X, kalau yang warna merah sumbu Y ya. Oke.
Untuk vektor A sendiri, dia kan garisnya lurus ke kanan nih. Ke kanan ini di kalau dalam bentuk koordinat kartesius, kalau ke kanan ke kiri ini kan sumbu X sumbu Y ya, ke kanan sumbu X, ke atas sumbu Y gitu ya. Karena dia ke kanan, maka yang dimilikinya cuma nilai sumbu X ya. Nilai sumbu X itu berarti nilai mendatar. Oke. Berapa nilainya? Di sini kita sekarang menghitung atau mengamati dengan cara mengukur banyak langkah yang diperlukan dari titik warna biru ke warna merah, misalkan ya, warna merah sini. Berapa langkah sih untuk menuju dari biru ke merah? Berapa kotak gitu ya kalau di sini? Berapa kotak dari warna biru ke warna merah, titik warna merah ya. Kalau kita hitung secara pengamatan dari titik biru ke merah ini membutuhkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, ini dengan cara mengamati ternyata dia butuh 7 kotak. Dan ini berarti panjangnya 7 satuan gitu ya. Berarti jawaban akhirnya di sini panjangnya 7 satuan. 7 kotak atau 7 satuan ya sebutkan. 7 satuan ya. Panjangnya 7 satuan. Datangnya dari mana? Dari kita mengamati. Ya. Untuk kasusnya ini bisa kita amati panjangnya 7. Demikian juga yang B ini. Ya. Berapa kotak yang dilalui dari titik warna biru ke warna merah untuk vektor B. Ini ada bisa bantu nak? Kira-kira ini berapa kotak nih dari yang B? Dari atas ke bawah. 6 Ustaz. 6 kotak. 6. Oke, tapi disebutnya 6 satuan ya, bukan 6 kotak. 6 satuan. Oke. Itu dengan cara pengamatan ya. Untuk yang seperti ini bisa diamati dengan mudah karena bentuk bidangnya itu sudah sesuai ya. Kotaknya sudah sesuai dengan gambarnya atau berdempet ya, berdempet dengan kotak yang jadi bidang penulisannya. Yang jadi masalah ketika vektor yang miring, yang seperti diagonal ini, vektor T atau vektor S, ini kan bidang gambarnya miring, tapi bidangnya tetap datar gitu ya. Nah, sehingga di sini kotak yang kalau kita ukur berdasarkan kotak, dia tidak akan sesuai gitu. Tentu ini dengan cara mengamati akan sulit. Kalau yang vektor A dan B, ini dengan diamati bisa dapat 7 satuan dan 6 satuan. Tapi kalau vektor yang T ini, kalau kita amati secara langsung, ya kita amati jumlah kotaknya, terus kita hitung jumlah kotaknya itu tidak akan sama gitu, karena ini bidangnya miring, ya. Sehingga ini tidak bisa dengan pengamatan. Mau tak mau kita ngukurnya nanti dengan pengukuran menggunakan rumus, ya. Sehingga nanti rumusnya itu harus kita temui berdasarkan ini gambar vektornya gitu ya. Ya, rumusnya akan kita tentukan berdasarkan gambar vektornya. Jadi di sini vektor kolomnya ini harus kita tentukan dulu berapa nilai-nilai angkanya. Ada vektor kolom untuk yang A ya. Di sini vektor kolom ini tadi ada dua bilangan, ada bilangan apa namanya? Bilangan sumbu X dan sumbu Y ya. Untuk yang atas itu sumbu X-nya atau berapa langkah dia akan ke kanan atau ke kiri ya. Dari titik biru ke merah ini kita hitung langkahnya tadi sebesar 7 satuan atau 7 kotak. Maka ini untuk vektor kolom, angka yang atas, ini kita isi dengan angka 7. Ya. 7. 7-nya nilainya positif. Karena dia melangkah atau bergerak ke kanan. Dari biru ke merah sini. Ya. Sedangkan untuk yang di bawahnya, ini bersesuaian dengan sumbu Y. Sumbu Y ini untuk menentukan langkah ke atas atau ke bawah. Untuk vektor A, dia tidak ada ke atas atau ke bawah. Dia cuma ke kanan saja. Ke kanan 7 langkah, ke atas ke bawah tidak ada, berarti nilai atas bawahnya bernilai 0 ya. Disebut dengan vektor kolom. 7-nya dari langkah ke kanan, 0-nya untuk melangkah ke atas atau ke bawah ya. Ini 7 0. Ini kalau dia mendatar seperti ini atau nama lainnya horizontal ya, vertikal. Horizontal ya. Kalau yang B ini yang vertikal ya. Untuk menentukan nama vektor kolomnya itu sama saja, kita menentukan dua bilangan yang bersesuaian dengan sumbu X dan sumbu Y. Tapi B ini dia kebalik. Kalau yang A dia kan ke kanan aja, terus tidak ada ke atas, terus tidak ada ke bawah. Kalau yang B dia tidak ada ke kanan atau ke kiri, langsung menuju ke bawah. Maka untuk yang nilai bersesuaian dengan sumbu X-nya nilainya 0. Karena dia tidak ke kanan ke kiri ya. Dia langsung ke bawah. Ke bawahnya itu sebesar 6 kotak. Namun untuk ke bawah itu bernilai negatif. Ya. Kalau sumbu Y
Untuk ke atas dia positif, untuk ke bawah dia nilainya negatif. Memang 6 kotak, tapi 6 kotaknya ke bawah. Ke bawah itu nilainya dikasih min, ya, untuk membedakan sama 6 kotak ke atas. Kalau untuk vektor ke kanan ke kiri, kalau ke kanan positif plus 7, kalau ke kiri dia negatif, gitu ya. Ini untuk menamakan vektor kolom, ya. 7-nya dibaca ini 7 ke kanan, 0-nya ini dibaca 0 ke atas. Gambarnya seperti apa ini, ya. Untuk yang B, ya, 0 min 6, berarti 0 ke kanan, 6 ke bawah, gitu ya. Itu penamaan untuk vektor kolom. Untuk vektor basis mirip, ya. Jadi 7, 0 ini ya tinggal kita tuliskan tapi dalam format gabungan I tambah J. Ya, I tambah J. Oke. I tambah J ini maksudnya gimana? Ya ini kita tinggal gabungkan aja, pindahkan angka aja ya. 7, 0 berarti 7I, ya. Bilangan yang pertama ini sebutkan 7, habis itu 0 ini gabungkan dengan J. 0J. Nah, gitu ya. 7I 0J. Tapi tentu kalau ada matematika ada bilangan yang lebih sederhana atau ada yang tidak perlu dituliskan, ya silahkan dihilangkan seperti ini. 7i ini penting, berarti tetap dituliskan karena tidak mungkin dihilangkan. Tapi 0j itu boleh diabaikan karena 0 kali j ya 0 nilai, atau tidak usah dituliskan. Jadi vektor basis seperti ini, ya. Tapi untuk yang B dia terbalik. Yang B nilainya kan 0i 0i ya, tambah min 6j, ya. Min i tambah 0i tambah min 6j. Ini bentuknya ya. Nah, yang diabaikan yang mana? Yang i-nya, karena i-nya bernilai 0. Langsung saja ke yang min 6j. Karena ini positif ketemu negatif, nilainya min 6 saja. Jadi negatif ya. Min 6j ini j-nya juga harus dikasih tanda panah ke atas ya. Dikasih topi. Oke, ini penamaan. Sampai sini ada mau ditanyakan dulu nggak? Jadi harus paham asal usul 7, 0, 0 min 6 ini, ya. Kalau tidak ada kita lanjutkan ke panjang vektor. Untuk panjang vektor sendiri ini simbolnya, ya. Simbolnya itu sebutkan nama vektornya, misalkan yang vektor A ini, vektor A. Untuk panjang sendiri tinggal dikasih 2 garis seperti ini. 2 garis pengurungnya ya. Ini dibaca panjang A. Jadi 2 garis ini dibaca panjang. Panjang vektor dari A, ya. Oke, cara mencari panjangnya itu kita akarkan 2 bilangan identitasnya ini. Ini ada 7 dengan 0, kita kuadratkan kedua-duanya. 7 kuadrat tambah 0 kuadrat, ya. Dimana 7 kuadrat ini kalau dihitung itu nilainya 49, sedangkan 0 kuadrat itu nilainya 0. Oke. Akar 49 tambah 0 tetap dia akar 49. Kalau diakarkan 49 nya adalah 7 satuan. Seperti ini ya. Jadi ya kalau yang tadi warna merah ini dengan cara pengamatan 7 satuan, tapi dengan rumus juga sama dia 7 satuan. Ya. Sehingga rumus ini tepat sesuai dengan pengamatan kita, sesuai dengan perhitungan gitu ya. Nah, nanti yang kita gunakan untuk di slide kedua sama 3, 4, 5-nya lagi, itu dia menggunakan pengukuran seperti rumus ya. Ini rumusnya tinggal mengkuadratkan saja ya, jadi bukan suatu rumus yang susah. Jadi tinggal rumus berdasarkan pengamatan saja. Intinya kita menghitungnya harus tepat ya, apa yang dihitung itu yang dituliskan. Oke, untuk yang B sama, ini ada identitasnya 0 sama negatif 6. Berarti kuadratkan 0-nya, 0 kuadrat, kita tambahkan dengan min 6 juga dikuadratkan. Nah, seperti ini ya. Ini kalau dikuadratkan 0, ini akar 0. Min 6 kuadrat ini 36. Maka kalau dihitung 0 tambah 36 ini akar 36 aja ya. Tetap 36. Maka ini nilainya adalah 6 satuan. Sama dengan pengamatan. Jadi di sini yang bisa dipastikan pertama, cara pengukuran dengan perhitungan, ini pengukuran ya, 61 ini pengamatan, dengan pengukuran dengan rumus itu sama. Berarti dalam artian ini rumusnya bisa diterapkan gitu ya. Untuk menyelesaikan
atau mendapatkan panjang vektor yang diinginkan. Oke, gunanya di mana? Gunanya untuk menyelesaikan gambar vektor yang miring atau yang bentuknya diagonal seperti di slide kedua dan seterusnya ini. Oke, sampai sini yang slide 1 nih paham? Untuk mengisi-ngisinya ya. Vektor kolom seperti ini ngisinya, vektor basis hampir sama dengan vektor kolom tapi ada i dan j-nya. Panjang vektor tinggal mengkuadratkan terus menjumlahkan identitasnya. Ya. Kalau misalnya I sama J-nya itu bisa dijumlahkan Ustaz, misalnya 2 ditambah 5. Ya. Nanti hasilnya itu Ustaz I atau J Ustaz? Gimana? Misalkan 7i 2i tambah 5j gitu ya. Ya, nanti Nah, hasilnya itu I atau J Ustaz? tetap itu ya, nggak bisa diapa-apakan lagi. Nggak pakai I itu Ustaz. Ya tidak akan berubah, jadi tetap 5i 2j gitu ya, tetap tidak akan berubah dia. Kalau di sini dia mengapa jadi cuma 7i saja, karena yang j-nya itu nilainya 0. Kalau 0 boleh diabaikan, tapi kalau j-nya bernilai memiliki angka ya jangan dihilangkan gitu ya. Jadi tetap dia tidak akan berubah. Di sini mengapa dia hilang j-nya, karena nilainya 0. Kalau di bawah mengapa hilang i-nya, karena i-nya bernilai 0. Selain angka 0 jangan dihilangkan ya. Nah, sebagai contoh nih biar lebih paham, kita lanjut satu ke vektor t. Ya. Nih, kalau dia bidangnya seperti tadi datar ke kanan atau ke bawah, ya ada yang hilang dia, vektor i atau vektor j-nya hilang basisnya ya. Tapi seperti ini kalau dia diagonal, ini miring, maka ini tidak ada yang hilang, maka wajib disebutkan kedua-dua unsur. Oke, ini sebutkan dulu vektor kolom dari vektor t sendiri. Ya. Ini untuk vektor t sendiri, untuk mengisi angkanya, angka vektor kolomnya di sini, ya. Ini kita ngisinya nanti berdasarkan pengamatan, ya. Jadi ada 3 titik pengamatan ini. Ya, kita tandai dulu. Nah, nih. Kita mau menuju dari titik merah ke biru, tapi tidak boleh langsung ya. Dia harus bertahap, harus ke titik kuning dulu, ya. Dari merah ke kuning, dari kuning ke biru, harus seperti itu. Itu tidak boleh diisi sembarangan. Nah, barulah dihitung kotaknya. Dari merah ke kuning. Ya, kuningnya juga harus sejajar dengan warna merah. Jadi tidak boleh di atas sini ya, tapi di kanan atau di kirinya. Nah, jangan di atas atau di bawah. Ya. Kan sebenarnya bisa aja di sini diletakkan di sini. Kalau di sini diletakkan di warna merah ini salah gitu. Letaknya harus ke kanan atau ke kiri gitu ya. Dari merah ke kuning di sini, ini kalau kita hitung jumlah kotaknya, itu ada berapa nih? Dari merah ke kuning. 8 Ustaz. Nah, 8. Berarti di sini tulis dulu 8. Ya. Untuk yang di bawah angka 8, itu dari kuning ke biru. Berapa kotak dari kuning ke biru? 6. 6. Nah, seperti ini dia vektor kolomnya. 8, 6. Maka untuk vektor basisnya, ya tinggal masukkan angka itu ya. 8i tambah 6j. Tapi i dan j kasih topi di atas. Nah, udah cukup sampai sini dia sudah menyatakan vektor kolom dan vektor basis dari gambar yang diberikan. Oke, ini satu ya. Untuk yang S sama juga. S. Dari merah dia mau menuju ke biru sini. Ya. Oke, tapi dia tidak boleh langsung. Dia harus ada transitnya dulu lah gitu. Kita harus meletakkan titik kuningnya sebagai posisi transitnya. Dia tidak boleh di bawah sini ya. Kalau di bawah sini langsung salah. Dia harus ke kanannya atau ke kirinya dulu. Jadi dari merah mau ke biru, tapi kita harus membuat satu titik singgahnya, titik kuning di sini. Ya. Titik kuning juga harus sejajar antara merah dan biru sih, atau titik pertemuannya ya. Dan emang kalau misalnya di bawah ke atas itu emang beda sebenarnya. Terbalik nanti dia. Jadi J dulu disebutkan kalau kayak gitu. Oh. Jadi misalkan kalau dia ke atas ini, nah berarti 6J, 8I. Ya. Tapi biar kita seragam, maka kita tetapkan harus ke kanan atau ke kiri dulu. Kalau untuk yang T dia ke kanan ya. Kalau untuk J yang S yang bawah, ini dia ke kiri. Ya, baru nanti ke biru lagi. Maka ini beda penamaannya. S ya.
Untuk angka yang di atas dari merah ke kuning, ya, dari merah ke kuning, itu kan ke kiri tuh. Ke kirinya berapa kotak sini? Min 6 Ustaz. Nah, 6. Min 6 Min. ya. Ya, karena ke Iya. kiri itu simbolnya negatif. 6. 6 ini berarti 6 kotak. Dari kuning ke biru itu 8 kotak. Tapi karena dia ke bawah, nilainya juga negatif. Ya. Jadi beda nih. Kalau ini kan dari yang T ya, vektor T, dia ke kanan ke atas. Kanan dan atas itu sama-sama positif gitu. Tapi kalau yang S dia ke kiri ke bawah. Ke kiri dan bawah itu nilainya dua-duanya negatif. Ya, ini gambar. Oke, untuk yang S ini dalam vektor kolom, kalau vektor basisnya ini ada sedikit berubah ya. Min 6 itu pasangannya I tambah min 8 pasangannya J. Ada topinya. Nah, seperti ini. Tapi ini terlalu banyak operasi karena ini ada tambah sama kurangnya dempet, maka boleh diabaikan tambahnya karena ketika positif ketemu tambah ketemu kurang, itu cukup kurang aja ya. Nah, seperti ini kaidah dalam SD ya dipelajari. Jadi positif dengan negatif kalau berdekatan ya yang menang itu negatif. Min 6i kurang 8j. Jadi tandanya penghubungnya bukan tambah ya seperti yang T, tapi kurang ya. Ini dibaca 6 ke kiri, 8 ke bawah. Tapi bukan sampai sini materi intinya, lebih ke panjang vektornya ini ya dicari. Berapa panjang vektor dari T dan S ya. Untuk T ini ada bisa bantu dan jam. Nah, ini kira-kira diisi akar berapa sini? 8 kuadrat 8 kuadrat tambah ditambah 6 kuadrat. 6. 6 kuadrat. 6 kuadrat. Oke, kalau dihitung 8 kuadrat ini nilainya 64 ya. Tuh, 64 kalau 6 kuadrat 36. 36. Ini dijumlahin berapa nih? 100 Ustaz. 100. Nah, akar 100 ini ada nilainya ya. Akar 100 berarti 10 satuan. 10 satuan. 10 ya. Kayak 6. 10 satuan. 10 ya. Ini jawabannya kan 10 satuan. Benar nggak ini panjangnya 10? Kita buktikan dengan cara mengambil satu penggaris. Nah, misalkan nih, kita buat penggaris panjangnya 10. 10 kotak ya. Ini 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 kotak nih. Yang warna merah ini penggarisnya ya. Nah, tuh penggarisnya warna merah ini. Ini kita dempetkan ke sini. Panjangnya sama enggak nih? Tapi harus pas ya dempetnya. Nah, ini kemiringan sama. Ini kalau didempetin ternyata pas dia ini penggarisnya. Nah, gitu ya. Jadi kan sama nih, T ini panjang vektornya ini itu sama dengan panjang penggarisnya. Penggarisnya kan tadi dibentuk dari 10 kotak, tapi kita miringkan gitu ya. Ternyata tepat gitu. Panjang ini adalah 10 satuan. Ya, jadi bukan dihitung kotaknya di sini ya, dihitung kotak miringnya enggak, tapi memang harus dihitung dengan rumus. Oke. Barulah dihitung dengan penggaris cara digital kayak gini gitu. Oke. Paham ya ngerjakannya gitu ya. Untuk menghitung panjang vektor, kita butuh minimal vektor kolom sama vektor basis ya kalau diberikan gambar. Maka untuk menghitung panjang vektornya tinggal dikuadratkan aja identitasnya ini. Kalau bisa diakarkan seperti ini. 100 bisa diakarkan maka jawabannya 10. Tapi misalkan kalau dia tidak bisa diakarkan seperti 99 misalkan ya, tidak ada akarnya atau sulit diakarkan ya tidak usah diakarkan, biarkan aja. Tapi ini kalau dia bisa ya silahkan ya. Ustaz. Ya. Coba yang Ustaz, yang ada negatifnya. Ya, nih coba. Ini satu contoh lagi ya. S panjang vektornya. Kan identitasnya min 6 min 8 ini. Nah, semuanya kita kuadratkan saja. Min 6 kuadrat tambah min 8 juga dikuadratkan. Tapi ini dikurung ya kalau dia negatif. Ini akar. Oke.
Min 6 kalau dikuadratkan itu kan sama min 6 kali min 6. Hasilnya 36 jadi positif. Yang min 8 juga sama. Kalau dikuadratkan jadi positif. Nah, ini kebetulan sama di jawabannya dengan ini, dengan yang di atas. Cuma terbalik aja susunannya gitu. Akar 100 itu nilainya 10. 10 ya. Sebagai bukti ini benar nggak panjangnya 10? Ini kita pindah ini ke penggaris yang atasnya. Tapi kita dempetkan. Kan pas dia panjang 10 sama. Ya. Tapi kan sama nih panjangnya. Karena ini juga di objek ini, tapi beda kemiringan. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Saya rasa masih mudah materinya, tinggal mengamati kemudian mengukur, menghitung dengan rumus. Yang sulitnya mengamatinya aja sih kan, sama menggambarkan. Baik, jika tidak ada pertanyaan, ini ada 3 slide lagi, slide ketiga, 4, dan 5. Ini bisa Ananda kerjakan ya. Bagi yang bisa mengerjakan nanti untuk penilaiannya berarti langsung dari sini. Tapi bagi yang benar ya. Kalau salah tentu nanti kita lemparkan kepada teman yang lain. Oke, ini untuk slide ketiga boleh diisi ini vektor U sama vektor V. Cari vektor kolomnya, kemudian tentukan vektor basisnya. Terakhir cari panjang vektornya. Satu kotak ini diisi oleh satu siswa. Satu baris ini ya, satu baris satu siswa. Silahkan, nanti yang jawabannya benar langsung nilai hariannya diberikan 100. Kalau yang tidak ngisi tentu nanti kita berikan penilaian dalam bentuk latihan. Masih ada waktu sekitar 25 menit, silahkan. Sini. Ya, silahkan bebas saja. Pilih yang termudah menurut kalian juga boleh. Tapi satu-satu ya. Satu siswa satu. Jadi nanti ini ada kesempatan 6 siswa yang bisa mengambil nilai. Silahkan perebutkan yang mana bisa yang mudah. Yang belum bergabung di Jamboard, Ustaz bagikan linknya kembali di kolom chat. Silahkan diisi kolaborasi di sana. Kalau tak paham atau mau ngisi atau masih ragu ngisinya ya silahkan diisi aja. Nanti tanyakan sama Ustaz, akan Ustaz bantu jawab. Ini Rehan udah mulai ngisi, yang lain silahkan disusul. Yang U ada yang mau ngerjakan? X, Y, ini Adian. Yuk, silakan dikerjakan ya. Mana kemarin ada Jafar bisa tuh selesai. Putra bisa kemarin. Yuk, yang lain Atar. Iya, saat. Dan ya diisi ya. Mulai diisi sana. Ini Sofyan udah. Tapi yang mana Sofyan? Dia tuh ya. Ada 6 siswa nanti bisa ngambil nilai, tapi harus benar ya, harus tepat. Sebutkan nama vektor kolomnya dan vektor basisnya, baru ukur panjangnya.
Ustad, Hmm? nama yang utus Ustad 7 satuan enggak mungkin Ustad. Karena 7 jauh. kalau dia mati? Enggak, Iya. bukan 7 sih jawaban. Dia masih dalam bentuk akar dan akar sekian. Oh, Kalau Ustad. 7 bukan. Kalau susah menulisnya dalam Jamboard, ya silahkan boleh di buku, nanti difoto, dikirim ke Ustaz juga bisa, atau kalian melampirkan fotonya juga bisa seharusnya. Ustaz, Anda kirim aja Ustaz. Ya, foto ya. Ya, kirim ke WA Ustaz boleh, nanti Ustaz lampirkan. Ini yang lain masih bergabung atau enggak ini? Ini yang bergabung 5. Yang mengisi ada 5 orang. Yang berkegiatan ya. Yang lain mengamati aja atau gimana nih? Atau AFK deh dari pembelajaran? Mengamati ya. Mengamati aja. Nggak ada serunya kalau mengamati, ngantuk sendiri kalian. Harus ada aktivitasnya. Coret-coret aja lah sana atau masukkan foto tahap apa lah, serah kalian. Isi sini, tapi jangan yang aneh-aneh. Atau menggambar sini boleh, gambar gunung, gambar gunung, gambar anak SD. Gimana gambar rumah? Bikin itu sawah. Ya, rumah biasanya. Sudah ada matahari di sini. Ada langit-langitnya. Gambar langit. Itu ada gambar burung kayak gini gitu. Nah, tuh. Itu yang mau lanjutkan gambar di sana. Yang mau serius kerjaan sini coba. Ya, ada yang ngirim ini foto. Udah Ustaz, Anda kirim. Oke, bentar. Lampirkan di sana. Kalian yang mana tadi? Yang C. Ini gambar 2 sih. Oke.
1 2 min 1 kuadrat 7 kuadrat 9 50 25 akar 2. Oke, betul. Mantap. Ini Rehan udah benar nih. Kemudian slide ke 4. Bentar, Ana belum apa tadi hasilin yang akar ya, Dad? Akarnya belum selesai. Belum hasilin. Oke. Udah. Di foto ulang. Ini mahal karya Ustaz, nggak ada yang lanjutkan. Kita aja lah. Ada sekitar 3 menit lagi sebelum kita mengkoreksi. Yang U udah ada yang ngisi, padahal U yang paling muda ini. Ini siapa tadi yang bertanya? Ya Ustaz, yang U akar 58 Ustaz. Akar 58 ya betul. Tapi identitasnya harus tahu 58-nya asal usulnya dari mana. Ada. Atau bisa dituliskan gitu. Akar 58. Ana udah, Dad. PA. Hah? Oh, bentar. Oke. Rehan Hadian keduanya ya. Stop crop dulu. Oh, antum 2. Ini yang X, Y. Yang pertama tadi salah, Dad. Yang X atau yang Y yang benar? Ini ada 2 soalnya. Yang Y ya. Hah? Yang X atau yang Y? Iya, yang di atas sama bawah, Dad. Oh, Yang 2. apa? Yang keempat, Dad. Ntar. Yang Y dulu lah, saya copy dah. Yang Y slide keempat. Oh, 1 aja sama Ustaz. oh iya. Iya. Oh iya, salah, Dad. Yang X sudah Yang ada betul, ngisi. Dad. Ini yang betul, Dad. Enggak, yang X sudah ada yang ngisi nih. Ini yang Y dulu. Yang X siapa yang ngisi nih yang cor-cor? Sofian juga. Ini ada Hadian ya, Hadian. Oh, ini Hadian juga ya. Apa kita copy aja dua-duanya. Akar 74 25 tambah 49 ya tuh 74 8,6. Ini akar 68 8,2. Sip. Dad, izin ke saya, Dad. Oke, silakan. Oke, ini Hadian benar 2 malahan. Rehan sudah benar. Ada lagi yang ngerjain? Ini slide ke 5. Ini baru setengah jalan 76. Tidak ada ya? Tidak ada yang mau lanjutkan. Yang vektor kolomnya oke, vektor basisnya belum selesai. Oke, gimana, masih ada lagi yang mau mengumpulkan untuk pengambilan nilai? Kalau tidak ada ya otomatis nanti yang nilainya belum dapat, kan baru 2 ya, baru Rehan sama Hadian yang mengumpulkan yang dinilai gitu ya, yang lain belum tahu sudah paham atau belum gitu ya. Maka otomatis untuk pengambilan nilai pertemuan ini ya dalam bentuk penugasan. Sini untuk latihan ketiga vektor ya, ini Ustaz tugaskan. Ada 2 soalnya mirip sama yang tadi sudah bisa jelaskan, yang dikerjakan dengan oleh Hadian sama Torik tadi, Rehan Torik. Tapi di sini untuk yang belum mengumpulkan, belum maju lah itu ceritanya. Ada 2 soal mirip, tuh pengerjaannya hampir sama.
silakan dikerjakan ya, waktunya 3 hari kalau sini. Penglihatan kita berapa hari? 3 hari ya, 3 hari sampai hari Ahad berarti kalau dari Kamis sekarang. Oke. 3 hari untuk mengerjakan, untuk rehan Zat, langsung ya. kalau misalnya dapatnya akta, Ya. Kenapa? kalau misalnya dapatnya kan itu pas panjang vektor itu hasil akhirnya akar 85 Zat. Iya. Nah, itu Ya. kan Benar. 85 aja Zat. Ya sampai situ aja cukup. Kalau memang nggak bisa diakarkan, nggak usah dipaksakan. Ya. Oh Cukup iya. sampai itu aja. Kalau memang akarnya nggak bisa dipecahkan, bukan kayak seperti akar 100 itu kan jelas 10. Tapi kalau akarnya payah dipecahkan ya silakan. Jawabannya sampai itu aja. Ini kayak punya hadiah ini ada akar 74, tapi dicarinya koma yang 8,6. Ini kalkulator biasanya ya. Oh ya, alat bantu. Tapi sampai akar 74 aja benar. Oke, silakan. Ada lagi enggak? Sebelumnya Ustaz tutup, Ustaz kunci lagi jambornya. Kalau ada mengerjakan sebelum Ustaz masukkan nilainya sih. Berarti yang lain kan nilainya nanti berdasarkan latihan lagi. Ada? Ada ya? Ada lah. Ini udah jam 9.50 juga. Kadang udah capek juga kan untuk belajar banyak-banyak. Oke, kalau tak ada yang ngisi ini Ustadz kunci untuk ininya lagi. Jadi cuma 2 orang yang dapat nilai ya. Untuk pertemuan hari ini cuma 2. Kemudian sama Rehan. Yang lain ya penilaiannya berdasarkan tugas yang sudah di-share di Google Classroom. Ya, ada 2 soal pengerjaannya hampir sama dengan cara yang sudah dijabarkan tadi. Baik, sampai sini pembelajarannya. Tak rasa sudah cukup untuk pertemuan menentukan panjang vektor hari ini ya. Silahkan dipelajari lagi kalau masih ada kira-kira belum mengerti atau belum paham, nanti rekamannya juga akan dibagikan ya untuk jadi pembelajaran atau di pengulangan bagi kalian. Bagi yang sudah tadi mengerjakan berarti nanti dibebaskan tugas. Oke, tugasnya sampai hari Minggu. Lebih dari itu nanti akan diberikan pengurangan poin. Dikurangi 10 poin Tugasnya dari 10 poin per pekan ya. Yang nanya tadi tugasnya 2 soal kan? di Google Classroom ini ya, di 2 soal. 2 soal. Kerjakannya boleh di buku, buatnya kayak kotak seperti ini ya, boleh. Atau boleh ini di print atau dicetak, terserah, diisi gitu ya, enggak masalah. Tapi nanti di foto ya, dilampirkan ke sana. Baik, Ustaz rasa cukup untuk pertemuan hari ini. Sebelum kita tutup pembelajaran, kita baca dulu doa kafaratul majelis. Terima kasih sudah bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.